Penelusuran Diary Misteri Sarah kali ini dilakukan di sebuah rumah mewah terbengkalai di kawasan elit ibu kota. Bangunan ini dikenal dengan sebutan Rumah Sengkolo. Bagi masyarakat Jawa, Sengkolo merupakan kemalangan yang menimpa seseorang akibat energi negatif. Kosong selama puluhan tahun, bangunan yang berdiri sejak 1971 ini kerap mengalami kemalangan. Salah satunya sang penghuni rumah yang meregang nyawa secara mendadak. Istri saya juga di sini meninggalnya. Istri saya mah 2015 awal meninggalnya. Ya sakit biasa nggak tahu lah gitu lah. Sakit mungkin ada yang senang sama saya atau gimana gitu. Soalnya hampir 2 tahun. Selain banyak melihat aktivitas makhluk astral, sang penjaga rumah juga mengaku mendiang istri tercinta meninggal dengan cara tidak wajar. Soalnya gini, yang diradul perut, dibawa ke dokter. Kata dokter, Pak, alhamdulillah nggak ada penyakitnya gitu ya. Ya udah, dia kasih obat, terus pulang. Nyampe rumah berasa lagi perutnya tuh. Nah dibawa ke Pak Haji Nano di Ciledug Indah. Keluar di situ bangsa paku, kabel gitu. Dari mana? Dari sini, sama dari sini. Kalau saya dari mata. Sakit kepala gue pas baru datang. Gue kira kan gue belum makan, katanya emang bener. Gue nanya dia juga, dia sama nih, bocah nih, sakit kepalanya. Terus gue suruh ngambil sendiri, nggak berani. Yah, mana sih? Iya benar. Iya. Oh enggak. Terus apa? Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembus suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Denny? Dono udah benar di belakangnya, Pak. Mama, susun. Halo Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Fadzi Iskandar, saya Wisnu Hardana, Saya kakak deh. Dan kita sekarang ada di Jepang. Arigato. Bukan, Bang Fat yang dari Jepang. Ya akhirnya kayak lama banget ya nggak syuting, ada kali sebulan ya? Sebulan nggak sih? Ada. Nggak nyampe sih. Sebulan ya? Ya Kurang lebih. dikit, kurang dikit. lebih. Sebulan nggak syuting, cuman kan episode Surabaya kan udah cukup banyak tuh. Berarti ketemunya lagi nanti bulan depan. 2025 nanti. Ini 2025 ini tayangnya Pak Dem? Iya pasti. Oh lama berarti. 1 tahun berarti. Satu tahun udah jumpa sama gua. Luar biasa. Gitu. Ya udah kita langsung aja. Oke, Bang Fat silakan informasi tentang lokasi ini. Belum di briefing ya? Oh udah. Udah kan? Oh iya. Ulang.
Kaget gue. Oke. Oke, Bang Fat silakan informasi tentang lokasi ini. Oke, menurut informasi yang tadi disampaikan, tadi sempat dibisikin bahwa katanya rumah ini udah kosong 40 tahun. Nggak nyangka ya, di tengah kota besar, tempat gaul, ada rumah yang tidak diisi hampir 40 tahun. Dan katanya penjaganya ini tuh udah 3 kali gonta-ganti. Nah, penjaga yang terakhir ini katanya si istrinya itu sering mendapatkan gangguan karena banyak dapat kiriman. Gue juga nggak tahu kolerasinya apa sama rumah ini, tapi banyak dapat gangguan. Bahkan katanya tuh sempat kayak dicek di dalam perutnya tuh ada macam-macam, sampai katanya kayak paku sempat keluar, apa sempat keluar. Fisik itu ada. Fisik, gitu. Fisik ya bener ya, gitu. Dari informasi. Cuman kalau di sini ada apa kurang jelas ya informasi. Cuman pemilik rumah ini tuh turunannya udah nggak ada. Oh sama tadi katanya pas lagi reki, anak-anak sempet ngerasain sesuatu. Nah, gue juga nggak tahu apa, mendingan kita lihat aja dulu. Selain itu kenapa? Tadi katanya mau ngundang. Iya tadi pas lagi reki kan ada 2 lokasi nih. Dan di sini kan lokasi nanti control room buat sama apa namanya gelap-gelapan ya. Penelusuran di sebelah. Apa sih sebelah? Di kamar yang paling ujung sebelah sana tuh. Tiba-tiba langsung mual, ya langsung kayak mau muntah gitu. Tiba-tiba ada bau yang bikin lo mual? Bau sih bau enggak. Tiba-tiba langsung kayak gitu. Tapi pada saat tadi pertama masuk, Wisnu dulu. Yang Wisnu rasakan apa pada saat masuk ke area? Banyak entitas buangan yang pernah dipakai untuk hal yang harmful, yang menyakiti. Oke, artinya terus menyakiti langsung nih. Menyakiti. Tapi ada benda, ada entitas, ada sosok. Artinya black magic ya? Maksudnya agak bekas santet ya? Kayaknya ilmu Metafisik hitam ya. santet. 98% sih ilmu hitam. Sampah metafisik santet, kayak mana itu? Kalau Mas De? Sama sih, sama kayak Mas Nunu tadi, kita sensing bareng, ngerasain konfirmasi sama banyak piranti-piranti secara tak kasat mata yang itu diduga untuk menyakiti kayak gitu. Nah kalau ditarik visualnya, entitas di sini kemungkinan tadi cocok-cocokan sama Mas Wisnu juga. Afirmasi. Visualnya itu apa ya? Ini bukan jelek-jelekin fisik, tapi memang jelek. Deform, menyot-menyot. Ininya tuh kayak peok-peok. Iya. Oke. Ini aku barusan ngobrol Mas De lagi menjelaskan, aku ngelihat salah satunya itu aku ngelihatnya bentuknya kayak tali, tapi bukan tali itu kayak ular tapi bukan, tapi itu binatang. Kayak tali. Karena dia mengikat gitu ya. Nah, tapi hewan. Tapi kalau dibilang ular juga bukan ular. Kayak campuran gitu, tapi kepalanya seperti ular. Tapi di kepalanya itu ada di buntut sama kepala tuh nggak tahu yang mana. Yeah. Itu kayak ngikat gitu, warnanya hitam ada merahnya. Itu persis sama seperti yang Mbak lihat waktu di Bali. Waktu itu Mbak dibersihin. Pas lagi yang semuanya pada yang Mbak berantem. Iya. Nah, pada yang Aji muntah. Udah parah nih. Masa lu nggak paham sih? Ini bini lu sendiri. Gua aja ngerti kondisi bini lu. Dan Demian di situ benar-benar mukanya flat dan dingin banget. Itu gua kayak, aduh, gua harus gimana ya? Lalu di mobil aja istirahat, gak usah mikir apa-apa. Minum, gua bilang gitu. Tiba-tiba Sarah ngomong gini, mau kemana lagi sih? Yaudah yuk. Ayo, mana tempatnya? Ada darahnya guys. Ada darahnya. Selama gue kenal Demian dan Sarah, ini pertama kalinya gue lihat mereka berselisih. Dan ini nggak biasa. Yang di taman itu kan? Taman festival. Taman festival. Taman festival. Danger itu. Danger. Apa namanya? Tapi kita di situ ada yang memang ada leluhur yang membersihkan di situ. Itu aku di cleansing. Jadi ada orang nggak tahu siapa, dia ke dukun nih ceritanya, dia ke dukun, terus dia bayar dukun ini untuk mengirimkan si tali ini nih. Nah tali ini diikatkan di rahim aku katanya. Jadi si leluhur yang di Bali itu
waktu itu ngambil dari perut aku. Tali itu. Nah itu katanya emang sengaja ditaruh di situ supaya gue nggak bisa punya anak waktu itu. Terus itu bentuknya sama. Tadi pas Mas Day ngomong, kok bentuk talinya sama tapi ini bentuknya kayak binatang gitu. Iya, kayak gitu. Itu kayak piranti-piranti dunia sono kadang aneh-aneh Aneh, bentuknya. Ini loh Bang Fat kayak tali tapi organik dan hidup gitu. Dulu Mbak ngeliatnya cuma tali doang tapi pas ini nih maksudnya secara energi tuh sama. Rasanya familiar gitu. Tapi aneh emang. Bang Fat pada saat masuk perbedaannya kerasa atau biasa aja? Belum sensing ya. Belum sensitif kayaknya aku. Mungkin masih warming up. Lagi ya, karena udah lama banget nggak syuting kan. Lagi terlalu banyak layer. Muscle memorinya lagi pelan-pelan kembali. Iya. Nah, terus sama Cuman kalau yang penyok bentukannya apa antara pocong self shifter gabung jadi satu, penyong-penyong sama ada asap di situ tuh tadi pas nunggu di situ. Itu yang ditangkap. Itu kayak gini bentukannya kayak self shifter, pocong sama yang asap yang di foam itu jadi satu tapi ngebentuk orang humanoid, gitu. Humanoid tadi. Itu dia, itu yang aku lihat. Baru itu doang tadi. Ya, itu yang gue lihat. yang tadi jelas kita di mobil ya Mas Day, ada yang nyamperin kita. Bentuknya seperti pocong tapi bukan. Iya. Masih bisa sensing ya? Masih lah. Ya, jangan dipaksa. Itu kan ngikutin ininya, energi badannya. Apa tuh? Pucicas. Boh, Ya. Tapi kan di sebelah ini ada apa tadi, pohon pisang. Ini deh. Iya, ini. Kayak maksudnya nyambung ya ke ya kayak ini ya jadinya ya, kayak Mbak nggak tahu apakah orang ngebersihin dibuang di sini atau tempat penyimpanan. Ya juga. Benar. Ini terlalu estetik kalau untuk tempat pembuangan sih, Mbak. Ya, kalau dari bentuk rumahnya ini rumah bagus. Ini kan di daerah tempat elit aja disimpan di Kan sini. 40 tahun kosong, Mas. Tapi 40 tahun kosong Kan sih. nggak ada ininya gitu. Buat nyimpen berarti Ya di nggak store tahu di sini. ya. Ya mungkin Belum tahu ya. Apakah Tapi bentar lah, gue juga sempet penasaran nih kayak tempat pembuangan. Kenapa tempat itu dijadikan tempat pembuangan? Berarti kan ada orang yang emang sengaja buang di situ. Karena bingung dia Karena bingung, mau buang kemana. mau kemana. Cari tempat kosong, udah taruh situ dulu deh. gitu. Nah energinya akhirnya kan infek orang-orang yang bisa kan. Energinya itu banyak buang situ. Jadi akhirnya jadi tempat pembuangan sampah kan. Sampah metafisik. Sampah metafisik kayak gitu. Iya. Kayak gitu kah? Iya, sama ada bisa. dua posibilitas, either itu atau memang sengaja energinya mungkin ya. Atau emang sengaja dikirimkan. Gitu. Cuman kenapa ada si tali itu juga ya? Tapi tali itu kan hidup tuh, tapi nggak ada kepala dan ekornya. Dua-duanya Nggak jelas. kayak ular. Apa ya? Aneh deh. Matanya nggak ada kok. Tali, ya nggak ada matanya, tapi tali yang organik Tapi yang hidup. moncong. Ada Kayak moncong ular. kayak kepala. Kayak ular. Nggak, ada moncong kepala kayak ular berarti. Kayak ular. Tapi aku nggak sih ngeliat mata sih gue. Iya, nggak ada mata Kayak maksudnya ini, bukan. apa? Kayak cacing besar Nah, iya tuh. Alaska itu. Kayak ini nih, apa? Najis. Tapi Shyhood, satu Tapi sama- kenapa bilang tali? Ini bentuknya kayak tambang dia. Iya. Cacing, badan. cacing, kayak Tapi nggak segede tambang ya. Ya maksudnya kan kalau tali itu kan segede Gede, gini, segini. nah ini bulatannya nggak segede gini, agak kecilan. agak pipih malah ini. Bukan siluman berarti ini. Bukan. Ini piranti tadi yang Piranti. Mas bilang. Piranti itu apa sih? Piranti itu peralatan. ya media apa sih? Media. Oh, peralatan. Oke. Kirain minuman untuk head. Bukan, itu kiranti. Oke. Iya. Mungkin kalau mau masuk bisa. Iya, boleh. Cuman Mbak doang Gua di doang endorse. dong, iya juga. Nggak mungkin kan, gue juga di endorse. Iya. Minum Kiranti. Langsung gitu. Itu gambar apa, Kakak Day? Iya, silakan Mas De. Ini tadi yang pertama kali didapat. Sebenarnya saya nggak mau lihat-lihat, cuman karena diliatin ya mau gimana lagi gitu. Saya nggak mau lihat kan diliatin. Jadi kayak gini, ini gimana ya? Jadi kayak anatomi wajahnya aja udah kayak penyok-penyok, kemudian dia gesturnya juga aneh, nggak wajar, kayak psikopat gitu itu.
kemudian dia bawa sesuatu. Ini senjatanya mungkin nggak mendekati akurat ya, cuman saya kayak ngeliat tajam gitu aja. Dan ini jalannya kayak gini. Iya lagi anjing. Ya kan? Sebelum Mas Day ngomong gitu, Nah, itu udah sensing. dia begini-gini nih, gitu kayak orang gila gitu. Tapi ini kayak dia tuh kayak tersenyum kayak joker gitu loh. Dia agak crazy ya. Oke. Boleh kita lock sambil lock coba ini. Gua akan cari. Aku udah ngerasain kayak ada energi yang cuman aku berasa kayak ini ada sesuatu efeknya tuh bikin mual gitu yang ada di sini. Gitu. Mungkin itu salah satu ciri energi-energi bekas santet itu yang aku udah bosan banget sebenarnya, yang bikin mualnya di situ. Terus tekanannya ada tekanan tapi mungkin lain gitu, cuman memang kayak aku ngerasa ada sesuatu. Sininya pendek banget ya. Nah ini bagian dari Agak enak ya? Bukan agak lagi. Mas De yang dirasakan apa Mas De pada saat masuk langsung mual? Langsung mual. Kayak ada benturan apa gitu, sesuatu yang susah gambarinnya, itu nggak padat, enggak cairnya kayak ada kita masuk ke membran, kayak masuk ke jelly gitu, gitu. Kayak jelly gitu, nembus. Ini kita masuk ke dalam sosok nggak sih? Hah? Bukan sosok. Ya, sih. Apa ya? Ini dalam perutnya dia. Bukan ya kayak. Mungkin kalau di film-film gambarannya gini, kalau penggambaran hantu itu kan transparan. Nah, ketika dia nembus raga manusia, set kayak gini kan nembus gini. Nah, ini kayak kerasa ya. Nah, itu. Gitu. Kayak masuk membran ya. Masuk membran. Cuma apa kayak ini kan, kayak masuk ke bubble-bubble gitu kan. Nggak maksudku, tapi ini kita ini di tengah-tengah sosok nggak sih? Sosoknya tuh gede banget. Tahu, cuma aku ngerasa kayak masuk ke dalam puding gitu loh, blub gitu. Itu iya, masuk membran, masuk sosok. Sosoknya nggak ngelihat. Bukan masuk sosok, maksudnya saking gedenya nih. Yang besar. Iya. Jadi dia tuh kayak lagi di sini, lagi duduk gitu, misalnya nih. Terus ada kita. Terus kita masuk ke kayak gitu. Ini gue ngerasa makanya gue bilang kita di perutnya bukan. Kita tuh di dalam perutnya. Biasanya ngerasa dalam perutnya ya. Tapi kita bukan dimakan ya, tapi karena kita nembus perutnya dia. Dia lagi santai. Ini buncit banget nih. Iya, benar. Perutnya gendut, gede. Buncit banget ini. Gitu. Ntar. Maaf nih, sama kita buncit. Iya. Iya lagi. Ini juga kecil-kecil juga buncit tuh. Dan dia nggak berdiri ya? Nggak berdiri. Duduk. Bersila Mas. Oh bersila. Oh sila ya? Itu sila kok itu. Oh. Gede banget tuh ini. Tapi dia diem aja sih, nggak ada. Nggak. Netral aja gitu. Tapi ya kalau ini sih jatuhnya dia penunggu area ini jadinya. Menjaga tanah. Menjaga gitu. Tapi memang mungkin ini kembali lagi kalau misalnya tempat sudah lama kosong, ya pasti kan akan ada penghuni yang lain. Nah penghuninya udah campuran, macam-macam gitu. Nah tapi memang agak nggak enak karena liar gitu loh, kayak kasar gimana sih? Maaf ya kalau saya ngerasanya ini si penjaga ini yang gede banget ini, saya rasa nggak sekedar menjaga, dia kayak dia makan juga gitu. Nggak tahu apakah dia makan energi orang, makan sisa-sisa sesuatu yang buruk yang pernah terjadi gitu, kemudian dia makan, kemudian dia jadi gede. Tapi ya dibandingkan, maaf kata ya, dibandingkan energi-energi penjaga yang mungkin pernah kita temui, ini energinya agak beda gitu. Iya, maksud aku penjaga tanah asli gitu, emang di sini. Nah cuman kalau dibilang positif atau negatifnya ya nggak tahu, karena kan di netral, karena kan di end. Tapi dia tugasnya ya nggak tahu gitu. Nggak tahu sih kalau Nurul, sensingnya dia tuh mohon maaf rakus apa aja dilahap, didevour sama dia. Ya, ini juga kayaknya dulu karena kekenyangan. Nggak bisa jadi. Maksudnya dia kayak kenapa lemes, kayak ya? Bukan lemes ya, kayak oh ya oke. Ya udah gitu. Datang ya sedot gitu kayak gitu. Devour ya.
Dan ini bisa makan energi orang, Kita. energi Iya, kita. iya, ya. kita. Gak apa-apa, Nyedot. Mas dia harus tahan, shield. Oh iya. Nyalain Di dulu. power, iya, disedot. Iya, tenang, sabar. Sabar. Warnanya nyalain dulu. Nyalain warnanya. Bahwa udah lama nih gak diaktifin nih. Aku emang kadang-kadang kalau misalnya lagi penelusuran sengaja nggak aku aktifin dulu, pengen bukan nantangin, kayak pengen tahu aja, Ya, sampai biar lebih seberapa- sensi. Iya, iya. Ada sensasi-sensasinya. Iya. Ini nggak tahu kenapa nih Beberapa- ketika kalian tadi lagi bahas, nggak tahu ya bener apa enggak. Kamu udah lama banget nggak tahu bener. Ini perut nih. Iya, kita di perutnya. Ini dadanya dia di sini nih. Nah, gitu. Nah, waktu pas kalian lagi ngomongin, pas dia bilang sosok penunggu, iya kelihatan kayak semar. Iya. Bentuk badannya Bentuk iya. badannya kayak Bentuk semar. badannya itu. Iya. Cuman pas lagi aku coba Lihat muter atas. ngeliat gitu, black smart gitu tuh gak sih? Yang versi devilnya gitu. Jadi mukanya tuh serem. Muka serem. Tapi kalau dia diem tuh kayak bersahaja. Iya. Cuman pas dia senyum gini, buang taringnya, matanya. Kayak ini loh, Sarpa Kenoko, kayak gitu-gitu Iya, loh. iya, iya, Nah, Sarpa Kenoko itu ada kayak raksasa di wayang-wayang itu ada Rahwana, nah gitu-gitu modelnya tuh. Kalau dia diem, nggak menyeringai, kelihatan kayak kalem aja gitu. Tapi Cuman energinya emang aku rasanya sih, ya aku nggak, muka serem bilang tuh baik. bukan berarti dia jahat loh. Iya, iya, paham. Ya bukan berarti dia jahat, emang serem aja mukanya doang gitu, badannya gemulai. Gemoy ya. Gemoy. Maksudnya kayak ya udah. Kayak aku sih energinya kayak dia kayak bukan pasrah juga, cuman kayak oh ya udah gitu. Dia kayak ini, kayak slimer apa aja dimakan. Tapi kayak Bro, Oh. devour oh semuanya. oke, oh ada ini makan. Ya kayak gitu. Gitu. Oh, ada gini. Tapi bukan yang Enggak. kan ada energi Oh, yang yang mengintimidasi ya. mengintimidasi. Nah, ini enggak. Mereka dia enggak. Enggak. Tapi nyerep. Oh, ada makan. Kita aja kesedot. Enggak boleh ikut. Situ dulu deh. Jangan dulu. Coba dia. Ya. Sebenarnya tadinya nggak notif itu apa kayak sosok Black Semar, cuman Mbak Sarah bilang oh, ini kayak kita nih lagi di dalam apa ya, kayak di perutnya sosok kayak gitu. Kemudian kita mereimajinasi bentuk apa namanya entitas yang ada di situ. Andaikan ya ini ukur-ukuran cocok-cocokan aja. Andaikan kita berempat itu di perutnya ya mungkin segede rumah, segede gedung lah, gedung kecil apartemen kayak gitu itu. Tapi konon ya zaman-zaman dulu atau zaman sekarang ada, tapi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang masih banyak hutan-hutannya, ukuran entitas itu memang ada yang gigantis kayak gitu. Jadi misalnya ada orang jalan tapi tingginya sepohon kelapa, kemudian ada yang tingginya tuh misal ada bukit batu, tingginya tuh segitu, lebih tinggi lagi kayak gitu. Dan itu katanya memang bagi orang-orang yang bisa merasakan, katanya memang segitu gitu. Dia ngelihatnya tuh setinggi itu kayak gitu. Kita kayak lagi di dalam perutnya Majin Buu ya, Bang Fat? Majin Buu, mana gue lagi nonton Dragon Ball lagi, Nu. Siapa lagi tuh Majin Buu? Masih enggak? Aku lagi nonton Nah, agak gerak dikit, efek. alhamdulillah. Kita kayaknya keluar dari nih. perutnya ini. Di situ emang spotnya, kayak kita keluar. Berarti emang Soalnya tadi dia gitu. gini. Begitu. Enggak. Bukan berarti. Meninggal. Bule. Di bathtubnya katanya. Bunuh diri. Kata ini, kata laporan. Oh, rumah tadi yang beda. Sorry, ini bukan pemiliknya, bukan satu orang. Satu-satu beda dong. Jadi Tapi yang jaganya bareng. Jadi dikontrakin, dikontrakin ke bule. Habis itu bulenya meninggal secara misterius. Nah itu kata di kamar mandi. Yang mana berarti kamar mandinya? Yang bule ini. Yang di sana yang meninggal, satu lagi beda, bukan bule gitu. Yang di bathtub. Perempuan ya bulenya? Perempuan. Coba Bang Fat.
Bulenya laki-laki perempuan di situ. Bulenya laki-laki perempuan. Bule tuh. Wih, waduh, buset. Enggak ah. Ini sama Black Sumar tadi. Kelihatan kok udah. Kita kasih nama itu ya. Ya, kamu tadi yang ngasih. Black Sumar. Enggak mau. Mau ngapa sih dia? Mau ngapa sih? Dia ngasih lihat ininya dia. Ngasih lihat lengannya. Ngasih lihat lengannya itu. Lengannya tuh ada kayak ini loh, Mas. Oh, kayak punggowo. Ini, ya, gelang lengan. Iya, terus kayak ngomong, aku punya ini loh gitu. Kamu nggak mau aku jaga gitu? Oh, nawarin. Bukan jaga, Nawarin. Mau ikut. Oh, berarti tua ini, tua banget. Ya makanya aku bilang. Aku nggak pick up fragmen ini loh yang bunuh diri. Kenapa ya? Mbak juga. Kayak ditutup gitu loh. Kayaknya ini Black Sumar ini yang kayak menetralisir, mengkondisikan sih, bukan menetralisir. Aku tadi cuma ngerasain pas coba apa namanya itu? Yang narik Retro. Itu tadi, Melihat aku coba memori itu. yang pernah terjadi. Aku cuma ngelihat 2 gerakan. Dia duduk di toilet, abis itu dia di pancuran gitu, dia cuman gitu. Cuman aku nggak ada, abis itu nggak ngeliat apa-apa lagi. Cuman secara energi enak banget di kamar mandi. Coba dia mau muntah. Hah? Yang di luar? Bukan. Ini maksudnya Ini ini. mulai. Ada yang di luar. Coba aku. Di kamar mandi sih aku ngerasa tadi langsung Bentar. kayak enak lagi Yang sama. lain sini aja sebentar. Aku mau lihat aja karena sempit. Dika stay, diam. Kamar mandinya mana? Yakin yang bule ini? Aku cuma ngeliat cewek tapi nggak tahu bule apa enggak, Mbak. Dan itu cuma 2 gerakan, dia duduk. Posisi sambil duduk ya? Duduk termenung, abis itu dia di pancuran gitu, dia gini doang. Tapi aku nggak gelap, masih kayak samar-samar gitu. Cuma itu doang, sampai segitu doang. Itu yang ngontrak tahun berapa ya? Berarti? Tahu nggak? Atau 40 tahun yang lalu? Emang? 40 tahun yang lalu kayak enggak deh. Oh. Cuman abis itu nggak ngeliat apa-apa lagi gue. Kalau enek banget, bukan enek karena toilet ya. Oh, yang dari luar juga banyak sih. Sebentar. Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Kayaknya ada yang ditanam ya di sini. Kayaknya ada yang ditanam di sini. Ditanam? Kayak gitu ya. Ini ada kuburan bawahnya? Bukan. Ada sesuatu yang... Mate, minta tisu basah dong, kotor. Tangannya Kakak Day. Jadi tadi kan sama yang Mas Wisnu rasain. Kok nggak ada fragmen-fragmen. Biasanya kalau energi kematian yang nggak wajar itu kan ada apa gitu. Pekat banget. Kemudian apalagi peristiwanya belum terlalu lama. Nah, kok nggak ada, gimana? Terus saya coba kesini karena dari tadi kayak di ini
ini loh, sini loh. Iya, sini loh, aku juga tarik ke sini. Dan gaya bicaranya itu seperti kakek ke cucunya kayak gitu. Makanya aku merasa, oh ya ini berarti nggak nganggap kita ini hanya sekedar dia sudah lebih dulu dan kita yang hidup sekarang kayak gitu. Jadi nggak kamu baik atau jahat atau gimana nggak kayak gitu. Terus saya coba negosiasi, minta sebenarnya di mana sih yang nggak beres tadi kayak gini, nggak ke sana. Saya kan berharapnya ke sana. Ini kayak memutarnya ke sini. Nah, kan? Kayak di sini nggak tahu. Cuman tak kayak gitu. Apa jangan-jangan ada yang ditanam sesuatu yang itu entah bisa jadi petunjuk atau ya cuman pernah ada yang ditanam aja, tapi arahnya ke sini. Ke sini. Oh ya. Ada hubungannya sama yang gede nggak? Maksudnya sama mbahnya? Black Semar. Mbah Black Semar. Mbah Black Semar ini Mbah Black ini kasih ini aja, kasih clue kayak gitu. Nggak ada hubungannya sih sama dia nih. Cuman kayak ya aku setuju sih. Kayak cuman ngasih tahu aja kayak ke cucu. Kayak gitu kayak kita lagi bertamu dikasih tahu, kayak nanya jalan dikasih tahu sama dia gitu. Aku tuh kayak dari sebelah kiri ada yang manggil Renele, tapi berat suaranya. Nah ini uniknya lagi, maksudnya aku juga kaget juga pada saat aku lagi mau ke tempat di mana aku dipanggil, Mas Day udah jalan duluan. Oh ya udah, aku ngerasa kayak diwakilkan sama Mas Day. Soalnya pas banget sebelum Mas Day sepersekian detik lah Mas Day mau kesini, aku kayak ada yang manggil Renele gitu. Iya kan? Gini, Mas Day jalan. Oh ya udah, Mas Day yang mewakili masuk. Menarik. Oke, yuk kita balik lagi ke sana. Tapi mbahnya jangan. Iya, jadi di sini tuh ini energi ada, situ nggak ada. Jadi signifikan banget gitu loh antara ini sama sana. Nanti ngobrol sama mbahnya dulu deh, aku nggak bisa decide apa-apa sekarang. Belum bisa decide apa-apa. Aku nggak bisa mutusin apa-apa. Kan kita baru kenal. Bentuknya apa Mas Wisnu? Iya, aku lagi. Yang ditanam? Di sini. Mas Wisnu dapat ini. Aku nggak lihat, cuman aku sempat ngelihat awalnya aku pikir kayak bowl gitu, seginilah kepalanya lubangnya. Aku pikir kecil gitu, ternyata agak besar dan ada ukiran-ukirannya. Aku nggak tahu itu ukiran dari daerah mana, tapi ada isinya. Isinya memang ada, tapi aku nggak bisa make sure isinya apa aja. Tapi banyak barang yang variatif gitu di dalam guci itu. Benda kan ya? Benda. Kayak bowl, kayak mangkok, kayak bowl gitu. Tapi ada ukirannya gitu loh. Guci ya? Kayak ada ukirannya. Aku sih ininya kayak ya, begitu. Kendi atau guci gitu. Iya lagi. Gue juga tadi mikirnya begitu. Tapi yang di dalamnya apa saya nggak tahu. Kendi. Iya, agak kayak guci gitu juga sih bentukannya. Dan bisa diisi gitu loh. Tembikar, bisa apalah diisi. bahan entahlah apalah. Dan ada ukir-ukirannya gitu loh Mas. Di guci. Tapi kan di dalam ada isinya tuh. Ada isinya. Nah, aku nggak tahu isinya apa. Sini. Oke, yuk let's go. Ini kan dulu katanya ini hutan rawa-rawa ini. Zaman dulu banget ya. Kan kalau misalnya kita agak kesana dikit itu tempat pembuangan mayat zaman dulu. Zaman Belanda. Makanya namanya jalan itu. Karena tempat buang mayat. Gue nggak ngeliat ada bekas. CCTV ditaruh di mana ya? Ke kanan masih panjang ya? Oh, ini ada ruangan nu. Nah, itu ada ini. Si Munu sama Mas Day Kayaknya bilangnya kamar mandi. otak-otak. Kamar mandi tamu. Nah, ini kenapa ditutup gini ya? Coba. Lihat gue nggak kelihatan. Pegang. Nggak, aku mau ngintip pengen tahu kayak gimana ruangannya. Kamar mandi. Oh iya kayak. Kamar mandi tamu. Oh iya nih, iya benar. Paraketo ya. Ini dapur ya?
Sopo Pak tadi? Ini kayak yang Mas Day gambar nih, kayaknya megang sesuatu nih. Mana? Novat. Novat. Ya ini yang digambar sama Mas D. Takut ya gue. Siapa ini? Bisa ngomong nggak? Pegang yang itu aja. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Siapa ini? Dia gerak terus. Bisa. Nah ya kayak gitu. Bisa ngomong nggak? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Apa sih? Thompson? Siapa saja. Siapa saja? Lagi ngapain sih di sini? Oh, tinggalnya di sana. Ini megang apa nih? Ini megang apa nih? Untuk apa? Megang apa ini? Kayak lagi dipisahin sama mbaknya. Udah, ingat namanya siapa? Udah ingat namanya siapa? Kamu pernah hidup? Apa yang terjadi sama kamu? Nah, ditaruh dulu aja, taruh dulu aja. Nah, kita taruh dulu. Apa yang terjadi sama kamu? Ya, lupa ya. Lupa namanya. Ingat nggak? Dulu dipanggilnya siapa? Suka dipanggil siapa namanya? Coba ingat-ingat. Nggak ingat. Apa yang terjadi sama kamu sampai kamu bisa seperti ini? Orang tua. Kamu anaknya. Cacat ya? Sempurna. Bentukannya emang begitu. Cuman karena udah nggak ada, makin aneh lagi. Ditumbalkan untuk apa? Malu atau untuk sesuatu hal yang beda? Memilih apa? Mereka lebih memilih apa? Yang indah. Kamu masih punya saudara? Mereka kenapa? Saudara-saudara. Kamu yang ditumbalkan. Ini kamu nih. Ini kamu ya? Ini kamu megang apa ini? Ini megang apa sih? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Untuk apa itu? Ya, untuk apa itu?
Iya Bill. Oke, udah. Cerita dulu. Untuk apa itu? Untuk apa? Manggil mereka. Memanggil mereka. Jadi, Ini mereka siapa sih? Divo. sebentar. Gini. Jadi dulu orang tuanya itu punya anak, ada 6 atau 7. Dia anak tengah ya. Cuman lahirnya paling beda. Sebenarnya kalau dibilang kayak deform banget ya, mungkin dia berbeda dengan yang lain gitu, karena mungkin kondisi apa ya, wajah sama kakinya itu kayak dingdek, tau gak? Kayak panjang sebelah, tapi bedanya jauh banget gitu. Terus emang jalannya dia ininya agak lain, kayak sebenarnya tulang apa, ada kelainan tulang ya gitu. Nah ini dia tuh dari kecil kayak ada iri yang dia ngeliat saudara-saudaranya tuh, kok orang memperlakukan saudara-saudara gue beda banget sih sama gue. Itu tuh ini Mas D marah, dia tapi ada iri juga gitu. Maksudnya dia kayak ya memang dia kondisinya mungkin dia ngerasa oh gue cacat nih, gue beda gitu ya. Tapi ada rasa iri, nah ada dendam sama kok aku ngerasanya lebih kepikiran jahat dari kecil gitu. Dia ngelihat yang lain. Kayak psycho gitu ya? Psycho, terus aku kan, oh mungkin dia dibully atau apa. Sebenarnya nggak juga, maksudnya nggak ada yang, aku nggak pernah ada scene dia diolok-olok orang atau dia diperlakukan gimana gitu ya. Aku nggak pas pada saat tadi masuk, aku nggak ngelihat itu sama sekali. Justru malah saudara-saudara dia, aku ngeliat perempuan-perempuan ya, cantik-cantik ya, itu ke dia malah sayang banget. Tapi dia tuh ngirinya setengah mati dari kecil ngelihat saudara-saudaranya dia yang lain. Punya adik laki-laki, apalagi sama adiknya yang laki-laki. Nah akhirnya dari rasa iri-iri itu, dia nih kayak, ini dukun sebenarnya dia. Ini dukun santet. Hah? Dia ini karena iri dendamnya itu, akhirnya dia energinya ke-trigger. Jadi dia mempelajari, ya tapi aku nggak tahu belajar dari mana. Ini semasa hidupnya ya? Iya, semasa makanya hidupnya. dia tadi sempat bilang ini untuk apa? Untuk manggil mereka. Jadi ini mungkin ya kayak senjata pusaka kali ya? Bisa jadi dikasih kakeknya, bisa juga, atau ini emang kayak pegangan keluarga gitu. Tapi ya ini tapi ada psikonya, bukan ada psikonya, tapi dia emang ada ke kondisi kejiwaannya juga gitu. Tapi sesuai asumsi aku Bang Fat, praktisi dia. Praktisi. Ya. Tapi waktu pada saat dia melakukan ritual, dia kalau jalan emang gitu ya, Nu. Jadi jalannya tuh aneh juga emang. Jalannya ada kadang pakai tongkat, terus dia kayak jalannya gitu. Nah, manggilnya itu nanti si ininya tuh si pisaunya tuh buat aku nggak tahu ya itu gambar atau dia ngebentuk apa gitu. Kayak bikin sigil gitu ya. Terus nanti dia nggak tahu lah gerakannya aneh gitu. Terus aku ngeliat merah itu kayak darah binatang bisa juga gitu ya. Nah itu tuh dia suka kayak gitu tuh. Terus yang ditumbalkan tadi siapa Mbak? Ya sebenarnya nggak ada, dia ngerasa ditumbalin karena dia ngerasa karena iri itu dia ngerasa kayak ditumbalin. Aku pikir tadi dia playing victim. Nah ini aku ngelihatnya, Mas D perhatiin nggak? Ini Mas D kenapa gambarnya juga ini kan? Iya, dingdek. Bukan dingdek, terus sama kayak kulitnya Mas D lihat nggak? Kayak bergelambir-gelambir gitu. Sama warnanya apa kalau Mas D perhatikan? Warnanya putih. Putih banget. Ada gosongnya nggak? Bagian tertentu. Tapi nggak semua? Nggak semua. Jadi terakhirnya itu ada orang yang karena dia sudah meresahkan daerahnya dia tinggal.
Ini tuh Ini luka melepuh. bakar ini, kayak luka bakar maksudnya. Tahu kan Sisio. kalau yang putih yang Iya, kayak kalau sisio orang di kulitnya kebakar tuh. terus copot putihnya Tuh, dalam kulit-kulitnya. daging tau kan? Iya. Ini ya. Jadi kayak aku ngerasanya dia tuh punya keterbatasan. Tapi kan sebenarnya keterbatasan itu nggak menjadikan dia kemudian dibully, dibenci atau apa kayak gitu. Ya mungkin ada tapi di backup sama keluarganya. Kayak Sebenarnya. Gitu. Nah cuman karena sifat sih ya kayak gitu. Sifatnya iri dengki dan sebagainya, kemudian mempelajari ilmunya jadi hitam. Kalau ilmunya sendiri mungkin ya ilmu-ilmu yang dipelajari orang-orang pada waktu itu, karena dendamnya itu yang menjadikan itu hitam. Dan apa ya, kayak keterbatasan fisiknya itu ya maaf kata dia jadikan alasan sendiri. Iya, playing victim. Victim. Padahal mungkin nggak ada yang bilang lo jelek gitu. Ada tadi sih. Terus udah gitu kan sempet orang tua menumbalkan kayak gue sempet iba tuh gue tuh. Sempet iba gue. Ternyata dia play victim. Iya. Serem banget. Ini kayak Agus ya? Astagfirullah. Iya, Agus. Agus sedih. Agus buntung. Agus buntung, Agus buta. Ini jahat, ini sick nih Deno. Tapi gimana? Mbak Sarah dulu. Enggak, tapi itu Mas yang tadi itu ya, yang piranti-piranti itu punya dia bukan? Coba, Mas deh. Kalau saya ngerasain ya, sebagian punya dia, tapi saya tertarik kondisi dia, kemudian dia dendam dan sebagainya, itu kayak sebelum-sebelumnya itu ada something yang melatar belakangi yang itu masih belum kelihatan. Di atas keluarganya kayak gitu. Ya, sebentar itu. Gitu. Mau ke situ. Oh iya. Saya lagi coba untuk tak lihat, maksudnya kenapa dia terlahir seperti itu, kenapa yang lainnya beda banget memang gitu. Dan aku tadi ngelihat rumahnya itu juga bukan rumah yang gimana ya gitu. Maksudnya bukan rumah orang susah gitu. Kayak ini loh, kayak tau gak sih rumah-rumah Belanda, tapi ini aku bukan lihat dalamnya ya, jadi kayak di bagian dapur kan kalau mau ke kamar mandi tuh kan di keluar tuh, nah itu tuh gitu warnanya hijau gitu. Nah, Kayak pavilionnya. aku ngeliatnya gitu, kayak rumah-rumah Belanda di puncak, memang dulu itu. Nah, ya juga ya, soalnya ini yang dia pegang ini loh Mas De, ini itu aku nggak tahu kenapa ini kok kakek gitu, ada ini kakek, milik kakek gitu. Nggak tahu nih kalau misalnya, ini kalau dilihat dari apa yang Mas De gambar ya, kayak ini kujangnya orang Bogor. Senjatanya. Ya, bentuknya kayak kujang ya. Mirip kayak kujang, nggak tahu ya. Konteks ilmu hitam itu kan agak bias ya kayak gitu. Kadang saya beranggapan sebenarnya yang bikin ilmu itu hitam, putih atau yang lain-lain itu orangnya sendiri gitu. Orang belajar ilmu sifatnya netral. Nah, ketika ilmu udah dipelajarin, nah ilmu ini digunakan buat apa kayak gitu. Nah, sehingga yang menentukan hitam putihnya bisa jadi orang itu sendiri. Walaupun kadang orang itu memang sudah niat dari awal ke sana, misalnya ke hitam nih, sehingga laku-laku yang dilakukan juga tidak jauh-jauh dari hal-hal yang sifatnya hitam dalam tanda kutip yang tadi dimaksud gitu. Mas De, kalau Mas De fokus sedikit lagi aku minta bantuin. Kujang aku. begitu soalnya. Aku udah ngeliat ada sosok. Coba Mas De lihat. Mas De melihat nggak sosok yang di belakangnya? Melihat. Tapi masih siluet. Laki-laki atau perempuan? Siluet, Mbak. Hitam. Siluet hitam, malah itu kayak penggambaran siluman, bukan manusia. Kalau aku lihatnya. Beneran di belakangnya sih, di atas. Iya, oke. Coba Mas De sedikit lagi fokus. Siapa yang mengendalikan?
atau yang pernah mengendalikan? Leluhurnya. Leluhurnya itu ini aku asal ngomong aja, nanti coba di ini. Jadi kayak ada seseorang yang saya duga leluhur, karena memang yang ada di dia sama yang ada di si leluhur ini mirip kayak gitu. Tapi ini di kehidupan yang masih era-era kayak kolonial gitu sih. Dia pribumi, tapi pribumi yang bisa apa ya, yang derajatnya bisa bernegosiasi dengan orang-orang Belanda kayak gitu. Pemegang energi, dia punya ilmu juga, kayak punya guru, kemudian bisa jadi dia ada main dengan orang-orang pada waktu itu dan memilih untuk menggunakan piranti-piranti dengan energi-energi itu, meskipun itu piranti yang pada akhirnya akan menyakiti orang-orang. Banyak korbannya. Sosoknya laki-laki? Sosoknya sosok si ininya laki-laki, si leluhurnya itu. Ininya kayak nenek-nenek siapa ya? Sebentar, sabar. Tenang. Sini. Enggak, ke situ. Enggak, kita satukan. Satu circle. Kita satukan. Oke. Enggak, nenek sebentar. Nenek-nenek bajunya Kayak bombo gitu. Kelihatan kayak baik tapi nggak tahu kan? Nggak tahu gitu. Kayak kelihatan baik tapi gue nggak percaya lagi sama lo gitu. Terus Ini nenek-nenek ini siapa, neneknya dia kah yang ngajarin dia ilmu hitam kah? Nggak tahu. Cuman dia kayak seneng aja gitu ngeliat kondisi si ini begini. Ada rasa seneng ngeliat, oh ini nih bisa nih. Ini bisa jadi penerus gue nih. Kayak ada rasa gitunya gitu. good job. Maksudnya apa lagi? Ya, kalau saya sih ngelihatnya dari yang dibawa sama yang si leluhur tadi, itu kayak turun temurun, tapi turun temurunnya itu kayak semi acak, tapi dia milih gitu. Nggak tahu dia milih berdasarkan apa. Yang apa ya? Sebenarnya keluarga yang ini sudah tidak melakukan laku-laku itu karena ya, setuju itu juga. Udah zamannya udah beda, udah merdeka mungkin ya. Iya. Tapi ada something yang masih nyangkut terbawa, itu masih belum putus. Persis. Jadi tadi kita ngelihat itu adalah yang bayangan itu adalah sosok inti. Maksudnya itu pegangan sosok dari zaman dulu. Dari zaman dulu itu yang terpanggil pertama kali pada saat leluhurnya, turunannya dia itu melakukan nggak tahu apa. Ya, ritual. Jadi dia punya perjanjian itu. Dan tapi ini udah golongan D ya? Masuknya ya belakang-belakangnya iya. Iya. Dia entah untuk apa, kayak kalau aku lebih ke ilmu sebenarnya. Jadi dia berjanji untuk mau apa, gue akan ngejagain turunan-turunannya. Ini tapi sosoknya yang di belakang dia yang laki-laki ini tuh kayak pakai baju apa gitu, agak laki-laki tapi bukan baju perang tapi kayak baju adat apa gitu. Itu kayak penggambaran kiteman-kiteman gitu loh. Beskap Betawi tau gak lo? Nah, nggak tahu, pokoknya bukan Jawa pokoknya. Iya, bukan Jawa. Beskap kayak orang Belanda juga pakai kayak gitu tuh. Aku pernah, mesti putih gitu biasanya warnanya. Itu ini kalau misalnya dilihat turunan-turunan, iya. Tapi emang ngacak ya. Jadi bukan berarti dari si kakek turun ke anaknya lagi, enggak. Jadi dia nyari siapa yang. Enggak setiap keturunan tuh ada. Nah, tapi karena ini kegelap dan siapapun yang tidak kuat dan terpancing akan negatif yang ada di dalam dirinya, dia akhirnya menyatu di situ. Ya karena ini kan dia play victim dan negatif terus, jadi dia ngerasa cocok nih. Dan memang kalau misalnya itu kan ada beberapa memang ada keluarga yang dari lahir emang bakat aja gitu. Mungkin dia terlahir sebenarnya ada bakat juga, cuman akhirnya disalahgunakan sama dia untuk ya nggak tahu. Tapi dia terima uang banyak loh.
nyantet orang, Iya. nyantet segrup itu. Ya. Neneknya ini siapa? Ya neneknya dia. Oh, kandung. Kayaknya ibu dari Soalnya lebih ke bapak. Ibu bapaknya tuh udah nggak ada turunan untuk melakukan hal itu. Aku setuju makanya kayak mereka tuh dari keluarga yang berada cukup. Aku setuju mereka bisa nego sama Belanda. Maksudnya nggak bangsawan tapi mereka ada di level satu di bawah bangsawan gitu loh. Kayak keluarga centeng yang orang kepercayaan Belanda gitu loh. Dan dia bisa jadi kayak emang dulu preman yang akhirnya dikasih surat apa tanah dikasih sama tuan Belandanya bisa juga gitu. Ini tapi jahat ini ya, not good lu. Tapi ini tapi sifatnya dia waktu dia hidup sama, dia selalu playing victim. Dan dia bisa nih berubah. Ini kan matanya mata yang kayak pas lagi dia asli ya. Dia bisa kayak kayak orang udah tua yang nggak bisa apa-apa yang kamu mau nggak dikasihani gitu ya, mau minta tolong apa terus kayak gitu. Drama gitu ya. Drama ya. Drama banget. Mental disorder emang. Aku tadi nggak terlalu ngikutin ceritanya ya, cuman tadi aku juga sambil gambar soalnya sosok yang lain. Tapi aku agak sedikit mau nggak mau nguping gitu. Jadi dia memang punya mental disorder dan akhirnya dia punya gift sebagai praktisi dan akhirnya dia menjadi praktisi ilmu hitam. Yang aku bingung ini kenapa tadi kan informasi lokasi ini kan namanya juga kenapa dibilang rumah Sengkolo? Rumah Sengkolo. Apa itu artinya? Sengkolo itu apa tadi Mas Di? Sengkolo itu semacam karma leluhur. Jadi leluhurnya itu pernah berbuat sesuatu. Serius dikasih namanya itu? Iya. Sengkolo. Sebelum kita tahu ceritanya ya. Iya. Rumah Sengkolo. Nah, tapi yang kena itu anak cucunya yang enggak ini, yang enggak tahu apa-apa. Yang nggak tahu apa-apa ya. Nah, dalam dunia spiritual nih katanya ya, perkara Sengkolo itu yang boleh dikatakan termasuk paling sulit untuk diputus. Karena itu kan kayak udah perjanjian. Ya. Bisa, tapi PR. Ya. Tapi bisa. Bisa. Harusnya bisa. Harus bisa. Harusnya harus bisa. Yang turunan itu ya. Itu jujur aku nggak, kalau ditanya caranya aku belum tahu. Tapi aku yakin kalau kita niat memutus atau membersihkan sesuatu yang jahat untuk di cleanse gitu ya, untuk kehidupan kita misalnya gitu, pasti akan ada jalannya gitu. Tapi kalau ditanya sekarang, aku belum tahu lagi. Tapi pasti ada jalan untuk ngeruat gitu ya, untuk ngeruat dan diniatkan mau memutus turunan itu, kayak kutukan itu ya, bisa dibilang kutukan itu ya. Pasti bisa sih. Cuman ya harus disadari dan nggak gampang karena mungkin kan kadang-kadang turunan yang sekarang ini nggak ngerti. Jadi apalagi kalau misalnya nggak percaya gitu. Jadi kayaknya mesti ngobrol sama orang yang lebih paham, itu penting. Dan apa yang harus dilakukan itu aku belum ketemu sih jawabannya. Tapi mungkin sesimpel ruatan juga bisa gitu, ngebuang sesuatu tapi diniatkan untuk memutus itu juga mungkin bisa ya. Harusnya kalau niat baik dan di jalan Tuhan pasti bisa. Selamat malam. Kenapa? Karena tiba-tiba orang ketemu berdelapan. Selamat malam. Lu mau gelap-gelapan bilang apa? Standby kamera ini. Udah. Digelapin aja kali ya? Di roll aja. Udah roll? Ya, matiin lampunya deh sekarang. Siapa nih?
Kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Ratu. Ratu apa? Ratu apa ini? Mana ada ratu di sini? Ratu apa? Namanya Ratu. Oh, namanya Ratu. Maaf. Oh, iya. Maaf. Ratu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Nah, ini mah tempat saya suka lewat di sini. Ini tempat saya. Oh, tempat Ratu. Ratu ngapain? Tempat di sana. Oh, di situ. Tadi lagi ngeliatin kita ya? Terus bingung kita ngapain di sini ya? Maaf ya, kita berkunjung ya. Di sana ada siapa aja, Ratu? Ini kamu kenapa nunduk sih? Nggak bisa lurus ya badannya? Coba lurusin badannya. Ini kenapa begini? Terlalu bungkuk banget itu tuh. Nggak bisa lurus, coba lurusin. Wah, keras man. Keras susah. Kenapa ini badannya kamu? Kenapa nih? Emang begini badannya? Ya? Hah? Emang begini badannya? Iya. Megang buku gambar nggak sih? Apa? Sudah melihat kamu? Di mana ngelihatnya? Oh, yang tadi yang nyamperin. Walah. Tadi ada yang nyamperin ini. Yang nyamperin siapa? Nyamperin Mbak sama saya pas masih di mobil. Yang tadi. Tapi bentuknya nggak jelas, kayak apa ya? Aku sih lihatnya kayak potica. Kamu potica bukan? Apa itu? Potica itu yang dikafani, yang dikain kafan. Oh iya benar. Iya. Oh, Kak. Hah? Oh, bukan. Enggak. Terus apa? Pengen nonton. Ya. Ratu cantik. Iya, Kuntilanak nih. Kuntilanak ya? Apa itu? Waduh, apa ya? Dia enggak. Kamu cewek, cantik, putih, tinggi, suka ketawa. Putih. Ratu kenapa ada di sini? Oh, kamu nggak putih? Ratu kenapa di sini? Itu Rumah tempat tinggal. Ada teman-temannya? Ratu pakai kain ini, kain putih. Iya. tapi kulitnya Ratu tidak putih. Oh, tidak putih. Kain putihnya diikat nggak di bagian sini? Sini diikat. Ikat. Sini diikat. Sini ikat. Enggak. Oh. Terus sini ada kucirannya nggak? Enggak. Ada. Apa ya, sini diikat. Kebuka kayaknya. Kebuka. Ini kenapa? Keikat. Ini kenapa? Ikat. Lihat. Hah? Lihat. Kenapa ini? Gendut. Kenapa ini? Lihat. Ya apa? Lu lihat dong. Lihat. Ini perutnya kenapa? Bolong sih. Bolong itu bolong kenapa? Berarti luka. Ratu luka. Luka. Ini bolong nih. Sakit nggak? Ini bolong. Ini luka. Sakit nggak diginiin? Nggak sakit. Kenapa sih kok nggak mau ngeliat ke depan, malu ya? Coba lihat sini. Sini mukanya. Hah? Nggak bisa. Ini sakit ya pinggang ya? Tapi kan udah nggak ada, maksudnya udah sembuh dong tuh. Udah sembuh tuh. Coba pelan. Bisa sebenarnya tuh. Pelan-pelan. Kan? Nah. Coba lihat muka cantiknya. Anjing serem lagi. Goblok. Mbak jadi serem. Nanya dong. Ratu kan tinggal di sini. Bisa. Bisa kan? Bisa. Iya bisa. Tuh. Iya. Iya. Ini gimana sih sosoknya nggak? Kayak miskin nggak? tapi nggak terlalu panjang. Tapi katanya kakinya diikat. Kakinya masih diikat. Bisa diikat kakinya? Bentukannya kayak tante ya. Kawannya banyak katanya. Temennya banyak ya? Anjing, kok nggak salah. Oke, nanya dong. Pernah ngeliat ini nggak? Pernah ngeliat ini nggak?
Kenal siapa dia? Hah? Nggak kenal. Tapi ada di sini. Sering ganggu kamu. Apa? Dia di sini juga. Oh di sana. Iya, Kamu di sini. Dia Oh, kamu di sana. di kebun. Situ di pohon tuh. Ratu. Kok pendek rambutnya? Ya nih nanti ke salon lagi Mbak nih. Udah. Ini kan badannya badan Sarah. Kan Ratu ingat nggak terakhir Ratu kenapa? Ratu matinya kenapa? Ingat nggak? Mati. Iya, matinya kenapa? Jadi sedih. Iya, kenapa? Ingat nggak? Kenapa coba cerita? Apa yang terjadi sama Ratu? Terus kenapa kok badannya bungkuk gitu sih? Kenapa? Cerita. Pegang bentar. Cerita. Kenapa? Apa yang terjadi sama Ratu? Ratu lahir. Begitu. Bungkuk ya? Nggak sempurna ya ininya ya? Iya. Terus? Bengkok ininya. Terus? Semua katain. Terus? Bengkok jelek. Terus? Terus apa yang kamu lakukan? Ratu balas orang-orang itu. Apa yang Ratu lakukan? Terus apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu sekarang bisa di situ sekarang? Ada yang nyakitin Ratu gak? Ada. Siapa? Paman Ratu. Diapain? Paman Ratu paksa Ratu untuk berhubungan badan. Ratu ini lagi mengandung. Mengandung anak siapa? Paman. Karena ibu nggak mau urus Ratu. Karena Ratu bengkok. Malu katanya. Terus paman mau urus Ratu, tapi Ratu dipaksa untuk kayak gitu. Setelah Ratu ini hamil, apa yang dilakukan sama pamannya? Itu memaksa melakukan itu sampai Ratu hamil. Setelah hamil, pamannya ngapain? Ratu ini ya gantung diri ya. Udah tahu. Oke, udah. Udah. Balikin kameranya dulu. Jangan kelihatan.
ini ya abnormal ya di sini ya. Iya banyak yang badannya nggak normal. Nggak normal ya. Cuman ya itunya sama, cuman nasibnya beda. Kalau si Ratu ini dilecehin sama paman. Terus Karena ibunya nggak peduli, udah nggak sayang, nggak mau ngurus gitu loh. Minta tisu lagi dong. Tisu lagi dong. Mate. udah susah deh. Iya, bunuh diri. Bunuh diri ya, Bay? Bunuh diri itu deh. Sini. Kayak kifosis gitu loh. Iya. Lor. Lor ke depan bukan sih? Apa? Ini apa? Masuk lagi. Ini masuk aja, kamera aja lah. Siapa nih? Baru lagi kayaknya nih. Siapa ini? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Ini siapa? Hah? Lina. Lina siapa lagi? Kenal sama Ratu nggak? Kawannya Ratu. Temannya Ratu. Oh, bukan. Ini Lina dari mana? Tapi tahu. Oh, tahu. Lina di mana? Lina suka jalan-jalan. Hah? Suka jalan-jalan. Oh, suka jalan-jalan. Lina tadi di mana tempatnya, situ juga? Situ juga. Iya. Ci. Hah? Kenapa? Apa ini? Kenapa? Hah? Lihat. Kenapa tangannya? Kenapa tangannya? Oh, diiris-irisin. Ini kamu iris-iris? Diapain tangannya? Hah? Kenapa? Diiris-iris. Iya, kenapa? Terus? Iya, terus kenapa Lina ngelakuin itu? Biar apa? Biar sakitnya hilang. Kenapa? Ininya sakit banget ya? Ya, Kenapa ininya sakit? Cerita coba. kalau sedih Oke, apa yang membuat Lina sedih sampai kayak gitu? banyak. Apa? Sepian. Emang Lina nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya keluarga? Saudara nggak? Lina anak satu-satunya. Ibu bapak kemana? Ada mama. Mama kemana? Ada. Terus? Masa kesepian aja langsung kayak gitu? Ya. Lina sengklek ya? Apa itu sengklek? Ini nggak boleh gini, luka-luka Nggak semua. boleh. Luka diri sendiri nggak boleh. Apalagi? Lina selalu mencintai laki-laki yang salah. Oke. Lina selalu ditinggalkan. Tapi Lina sama mama. Hah? Berantem sama mama. Nah, terus gara-gara laki-laki. Iya. Iya, mama kayak gitu juga. Tapi kan Lina cantik. Banyak yang mau laki-lakinya. Emang Lina cantik. Cantik. Kata mama Lina jelek. Lina mencintai pria itu mencintai Lina nggak? Enggak. Iya. Terus kenapa Lina harus sakit? Kan tidak saling mencintai. Lina belum nemu aja mencintai Lina siapa. Kan nggak segala sesuatunya yang kita inginkan itu harus jadi milik kita kan? Lina nggak percaya ada cinta di dunia ini. Oke. Karena semua pasti berbohong. Siapa yang membohongi Lina? Semua. Semua laki-laki? Apa yang Lina kasih ke mereka? Semua. Papa pergi meninggalkan mama. Apa yang dilakukan mama? Terus ketika papa pergi, apa yang mama lakukan, kerja atau apa? Ya, dari kecil mama selalu mabuk. Kerja malam. 2
laki-laki ke rumah? Sekali-sekali. Terus Lina melakukan hal yang sama kayak mama. Jadi mama. Lina mau cari laki-laki untuk menikah sama Lina. Tapi katanya Lina nggak percaya sama cinta di dunia ini. Ya, tapi nggak ada. Iya. Buktinya semua berbohong. Makanya Lina nggak percaya. Nggak ada cinta di dunia ini. Iya, oke. Itu kan pengalaman Lina. Sekarang apa yang Lina lakukan sama diri Lina sampai Lina sekarang? Ini. Oh, makan obat. Siapa yang membuat sakit banget itu sampai Lina melakukan hal itu? Dijanji nikah? Hah? Ya, Lina cuma digunain aja. Ini Lina hamil juga? Ini Lina hamil juga ya? Hah? Hah? Tisu, mate. Meninggalnya tahun 2007. Baru nih. Meninggalnya tahun 2007. Dia minum obat ini, minum obat. Jadi dia tuh emang minum obat dari dokter. Diminum itu semuanya. Oh deh, iya. Iya. Tapi dia emang karena dia suka menyakiti dirinya. Dia frustration semua jadinya. Jadi sebenarnya aku ngelihat ada sosok orang, bukan mamahnya tapi ada orang tua, tapi bukan nenek juga. Mungkin kerabat aja gitu ya yang memang masih punya hati untuk membantu dan menjaga gitu. Karena biayanya dari perempuan ini gitu. Makanya dia akhirnya bisa diobati ke dokter. Dan tadi Bang Fat nanya hamil, kayaknya hamil tapi nggak tahu. Dia nggak tahu, cuman kayaknya hamil. Masih baru banget. Baru ya benar. Tapi ini sebenarnya Lina ini cantik kan? Cantik Mas, cantik, kan? cuman ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dari dia kecil, Ini father figure juga awalnya. kehilangan ayahnya dari dia masih kecil. Terus ngeliat ibunya berantakan. Ibunya itu kerjanya ini, zaman dulu itu kerjanya di diskotik, ya. Apa namanya? Mungkin nggak ini ya, bukan PSK sih aku ngeliatnya, tapi emang kerja di diskotik. Dia ngapain gitu? Jual-jual botol. Ya kayak beli bar gitu apa segala macam gitu. Bisa juga atau zaman dulu tuh nggak tahu Mbak, moodnya tuh ke ini tuh gak lu? Ke M Club moodnya. Iya. Ada cewek dulu apa sih yang suka pegang lighting. Kayak gitulah. Terus tapi ibunya ngaco nih. Dia nggak ngurus anaknya sama sekali. Ya dia melakukan banyak hal di depan anaknya. Jadi damage si Lina ini. Dia nggak bisa mengolah rasa yang dirasakan pada saat dia sakit hati, pada saat orang mengecewakan dia. Dia nggak ngerti karena yang dia tahu itu rasa sakit terus. Makanya dia self-inflicted. Nah memang kalau kayak gitu harus ke dokter, harus diobati. Pada saat dia mulai sembuh, ininya udah dia nggak menyakiti, nggak bikin cut lagi. Dia ketemu laki-laki, ternyata ya cuman gunain dia aja. Nah di situ dia ke-trigger, terus dia minum semua itu. 2007. Baru. Mungkin kalau ini umurnya satu kali atau lebih muda ya. Lebih muda dikit. Sekarang 2007 tuh berapa tahun yang lalu ya? Kalkulator. Ya dulu 13. dulu 27 28 lah umurnya. Iya. 26 27 gitu ya, aku kayaknya. Aku lihat loh mukanya. Siapa yang mau gambar? Mas D? Mas D ya? Cantik loh Mas. Cantik. Tapi ya kalau Mas D gambar sampai tangan kakinya, dia minta digambar sampai lukanya, boleh nggak Mas? Bisa. Kata dia biar untuk melihat, untuk supaya jangan kayak dia gitu. Kata dia gitu. Dia ada penyesalan juga itu tadi udah. Iya memang.
ini tahun-tahun itu yang saya rasain tadi ya, kayak kalau terus depresi dan sebagainya, sempat kayak ini salah ya, tapi saya ngerasanya kayak jadi tren gitu loh. Lagu-lagu emo dan sebagainya. Ini ya dia seleranya dia itu yang makin emo makin masuk ininya. Iya lagi, berarti masih lihat tadi. Soalnya gayanya tau nggak, kayak emang zaman-zaman emo yang rambutnya gitu tuh gak? Yang pakai bajunya garis-garis terus panjang lengan-panjang double hitam gitu, yang gitu udah. Avril Lavigne, itu Avril Lavigne ya. Itu seleranya Nio itu. Wah. My Chemical Romance, bagus-bagus loh playlistnya itu sebenarnya. Masih bisa pakai playlist ya? Aku ini ngerasanya kayak yang dia dengerin, dia sama lagu-lagu ini, lagu-lagu barat, band-band kayak gitu. Update, orangnya itu update sebenarnya. Iya makanya wajar kalau misalnya tadi bilang baru. Jangan-jangan rumah sakitnya itu di Dharma Wangsa, Aku sempet mungkin retro kali ya, kebawa pada saat dia overdose. Kamarnya aku kayak sempet ngerasain ada kasur di bawah gitu dan ada poster-poster segala macam, dan aku sempet ngerasain ini kayaknya tahun belum lama gitu, udah masuk ke tahun 2000-an, udah masuk ke milenial, dan ternyata benar terafirmasi juga gitu. Dan yang cukup jelas di mukanya Lina tuh kayak dia pakai eyeshadow dan dandan gitulah, dan rambutnya juga memang fashionable gitu. Celak ya. Bener gak sih bahasanya celak? Celak apa sih? Eyeshadow. Eyeliner. Kampung banget tuh ya? Celak lagi. Celak, iya. Gue taunya celak ya. Ya anak imo sih emang dia. Temennya Jen pasti nih. Mulai. Oke, kita ke tengah lagi yuk, balik lagi yuk. Si Ratu sama Ratu itu tragis sama Lina. Sama Lina sih. Mungkin banyak yang itu Mbak punya teman juga yang melakukan hal yang sama. Ya self-inflicted. Kita nggak bisa judge, maksudnya kita nggak tahu yang dirasakannya apa gitu. Pernah lihat juga Bang Fat, pasti Bang juga kan, semua serba luka sayatan gitu. Dan itu ya nggak tahu sih, maksudnya sampai sekarang masih ada dan kayaknya makin banyak sih. Masih ada gitu. Tapi mungkin ya itu memang harus kita harus ada keinginan untuk sembuh kan. Gitu. Harus ada keinginan untuk sembuh, dan kalau misalnya kita ada keinginan pasti akan ada jalannya gitu. Tapi ini ya, maksudnya Lina mungkin dari keluarga broken home gitu, dan aku yakin banyak banget orang yang mengalami hal yang sama gitu. Ada yang kurang pada saat dia lahir, pada saat dia kecil. Di absence of apa gitu. Ya seharusnya ada kedua orang tua di sana yang mengajarkan untuk dia bimbingan gitu ya. Kasih bimbingan untuk dia besar nanti. Itu kan hilang akhirnya. Akhirnya dia harus belajar sendiri dan mencari sendiri, ya itu kan ya gimana, ada kekurangan itu yang akhirnya cara dia untuk mencintai atau pengen dicintai sama orang itu mempengaruhi kan. Jadinya dia bucin, kayak takut kehilangan orang, takut orang pergi karena kan dia ditinggalin sama bapaknya, ibunya nggak ngurusin dia kayak gitu. Kasian. Makanya tapi kita nggak boleh, jangan terlalu cepat menilai apapun sih sebenarnya. Lina, Ratu, kita doa buat kamu, buat kalian. Semoga bisa berproses. Dengan cepat dan ke tempat yang lebih baik. Kita doa sekarang yuk.
sedih lagi. Lina mau ngomong apa enggak? Mbak, si Lina mau ngomong apa enggak? Kata dia, dia nyeselnya Lina nggak bisa ngurus mama. Mamanya katanya sakit-sakitan. Sendiri. Lina mau ngomong apa? Lina mau sampein apa lagi? Ma, Lina nyesel. Mama Dewi sendiri. Tapi mama nggak pernah ada buat Lina. Di saat Lina butuh mama, mama nggak pernah ada. Lina terlalu sendiri. Mama selalu teriak, Lina nggak sayang mama. Lina sayang banget sama mama. Tapi mama yang nggak pernah ada buat Lina. Kalau ditanya sayang, Lina sayang, Ma. Maafin Lina, harus berakhir seperti ini. Lina maafin mama. Lina maafin mama. Jadi mamanya datang ya? Ngobrol mereka? Hah? Mamanya masih hidup. Mamanya masih hidup? Jadi pengen andaikan mamanya tahu Linanya tuh udah maafin, udah ngomong lewat ini tadi. Aku sih rasanya mamanya masih. Iya. Mungkin bisa naksirin juga. Dengan dia menyampaikan itu membantu dia untuk melangkah. Ya. Jadi wujudnya dia, hukumannya dia, ya dia harus tetap jalanin prosesnya, tapi tempatnya mungkin lebih baik lah gitu. Tempat menunggunya bisa lebih baik. Sedih banget lagi Mbak. Mbak, tapi kalau misalnya overdose itu nggak tahu ya, Nunu ngelihatnya agak sedikit berbeda sama orang yang suicide gitu. Kan dia mau mengakhiri hidupnya nih. Niat gitu ya, ada niatan untuk
Oke. Ya sengaja gitu, tapi akhirnya nyesel. Biasanya kalau pada saat itu berapa kali Mbak, karena komunikasi, jadi mungkin karena mereka ngasih tahu rasanya ya pada saat sebelum pas sakaratul maut itu ya, itu nyesel di situ. Pada saat dia udah itu pas udah mau sedikit lagi tuh kayak kok ngapain ya? Gitu. Gitu. Gadis juga gitu. Pas udah mau habis darahnya tuh ini dia kayak tapi udah keburu telat. Gitu. Oke, ya udah Saradix. Kalau misalnya Mbak Aring nanya, ini kan rame nih rumahnya, tempatnya, bisa nggak dibersihin? Bisa, bisa banget, bisa dipakai gitu. Mbak mau nih kalau misalnya itu, tinggal, mesti nggak usah diratain tanah loh, tinggal ini aja ya? Nih bagian sini nih agak dibikinnya pelong bagus, jadi ada walk-in closet apa gitu. Itu dihilangin semua, terus kolam berenang ya kan Bang Fat di situ, ntar The Mas Day lagi mancing. Iya kan? Kolam renang, bukan kolam lele. Gila kali. Terus samping jadi kos-kosan. Bukan pantun. Ya udah, oke Saradix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.